Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil tinggal sepasang suami istri. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia dan sedang menanti kehadiran bayi mereka. Aku tahu yang terpenting adalah bayi kita lahir dengan sehat. Tapi aku berharap kita bisa punya anak perempuan, sayangku. Iya, aku juga ingin punya anak perempuan. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan punya anak perempuan yang mirip denganmu. Hari kelahiran sudah semakin dekat, dan sang ibu muda sudah tidak sabar menunggu bayinya lahir. Setiap hari dia melihat keluar jendela dan ke arah sebuah tembok tinggi dan mengagumi kebun tetangganya yang dipenuhi bunga dan buah-buahan. Suatu hari dia melihat sebuah tanaman berdaun kuning yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Kira-kira apa nama tanaman itu? Wanginya enak sekali. Pasti rasanya juga enak. Aku harus makan tanaman itu. Aku akan ke tetanggaku dan meminta darinya. Tanpa menunggu lama, ibu muda itu pun meninggalkan rumah. Tapi dia tidak tahu kalau tetangganya adalah seorang penyihir jahat. Dia mengetuk pintu tanpa menyadari bahaya yang sudah menantinya. Halo tetangga, tanaman kuning di kebunmu memiliki aroma yang sangat luar biasa. Aku sedang hamil dan aku ingin sekali mencobanya. Apakah tanaman itu dimakan? Tentu saja, aku bisa memberikan sedikit untukmu. Rasanya enak dan sangat baik untuk tubuh manusia. Kalau begitu, itu juga akan sangat baik untuk bayiku. Tentu saja tetangga yang baik, terutama untuk ibu hamil. Tapi ingat, karena ini sangat berharga, kau hanya boleh ambil satu. Semuanya berjalan sesuai yang sudah kurencanakan. Wanita itu langsung menghabiskan tanaman yang dia ambil sesampainya di rumah. Tapi dia mau makan lagi. Ambilkan lagi untukku. Kalau aku tidak makan itu, aku tidak bisa melahirkan bayi ini. Oh. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk membawakan tanaman kuning itu untukmu. Saat malam tiba dan keadaan sudah gelap, suami yang tidak berdaya itu memanjat melompati tembok tinggi dan mengambil tanaman yang istrinya inginkan. Hal ini terus berlanjut untuk beberapa saat. Setiap malam, pria muda itu diam-diam memasuki kebun itu. Tapi dia merasa tidak nyaman memasuki kebun tetangganya tanpa izin. Penyihir jahat itu sengaja menanam tanaman itu untuk menjebak mereka. Dia tahu bahwa tetangganya sedang hamil, dan dia pasti akan tergiur dengan aromanya. Sudah lama dia mengincar bayi itu. Bagaimanapun caranya, dia akan mengambil bayi itu. Suatu malam, saat si pria memasuki kebunnya lagi, penyihirnya menangkap basah dia. Saat ini si penyihir menunjukkan wujud aslinya. Dia sangat jelek dan tampak sangat menyeramkan. Pria malang itu sangat ketakutan. Aku mohon maafkan aku. Istriku sedang hamil dan dia tidak bisa berhenti makan tanaman ini. Aku terpaksa melakukan ini karena kau bilang dia hanya boleh ambil satu buah. Aku tahu ini salah. Tapi jika dia tidak makan ini, aku takut istriku bisa mati. Aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Aku terima permintaan maafmu, tapi dengan satu syarat. Saat bayi itu lahir, serahkan padaku atau aku akan menghancurkan kalian. Pria itu harus menerima persyaratan itu. Saat waktunya tiba, seorang bayi perempuan yang cantik lahir. Penyihir itu langsung pergi ke rumah mereka. Namanya adalah Rapunzel. Kau boleh merawatnya sampai dia berumur 1 tahun. Tepat 1 tahun aku akan kembali dan mengambilnya darimu. Pasangan yang tidak berada itu pun setuju. Saat Rapunzel berumur 1 tahun, penyihir itu kembali dan membawa bayi itu pergi dari ibu dan ayahnya dan mengunci bayi itu di sebuah menara di tengah hutan. Dia akan membesarkan bayi itu di sana. Tahun pun berlalu. Rapunzel tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Karena dia tidak pernah memotong rambutnya menjadi sangat panjang. Rambutnya berwarna pirang keemasan. Dia memiliki mata berwarna hijau.
Setiap kali penyihir itu ingin naik ke atas menara, dia akan memanggilnya. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel akan menurunkan rambut berkepang panjangnya dan penyihir itu akan memanjat ke dalam menara menggunakan rambutnya. Rapunzel pikir penyihir itu adalah ibunya. Karena sampai saat ini dia tidak pernah melihat siapapun selain si penyihir. Rapunzel pikir dia dan ibunya adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dia memiliki suara yang indah. Dia bernyanyi sepanjang hari sampai malam. Suaranya menggema di seluruh hutan dan burung-burung akan terbang ke jendela kamarnya untuk mendengar nyanyiannya. Burung-burung itu adalah satu-satunya temannya. Suatu hari, ada seorang pangeran yang sedang berjalan di dalam hutan. Saat dia dengar suara Rapunzel, dia bertanya-tanya dari mana asal suara indah itu. Saat dia ikuti arah suara itu, dia tiba di menara dan menyadari suara indah itu berasal dari sana. Aku harus menemui gadis yang memiliki suara indah ini. Bagaimana caranya aku bisa naik ke menara itu? Saat dia dengan putus asa berjalan mengelilingi menara, tiba-tiba dia melihat penyihir itu memanggil seseorang di atas menara. Dia bersembunyi di balik pohon dan melihat apa yang terjadi. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel menurunkan rambutnya dan penyihir itu memanjat ke atas menara. Aku sudah menemukan cara untuk naik ke sana. Setelah menunggu penyihir itu pergi, sang pangeran memanggil Rapunzel dengan menirukan suara si penyihir. Sayangku, turunkan rambut emasmu lagi. Aku melupakan sesuatu di sana. Aku akan segera menurunkannya, Ibu. Dengan satu gerakan, dia menurunkan rambutnya lagi. Sang pangeran memanjat menara itu menggunakan rambutnya dan bertemu dengan Rapunzel. Ini pertama kalinya dalam hidup gadis cantik itu melihat orang lain. Siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Di mana ibuku? Kau tidak perlu merasa takut. Aku adalah pangeran negara ini. Suara indahmu itulah yang sudah membawaku kemari. Untuk bisa naik kemari, aku harus menirukan suara ibumu. Awalnya Rapunzel merasa ketakutan, tapi dia mulai menyadari kalau pangeran itu bukan orang jahat. Sang pangeran sudah terpikat dengan kecantikannya. Hari dan bulan berlalu. Pangeran itu datang ke menara itu setiap hari. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, mereka tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Kemudian, dia melamar Rapunzel. Rapunzel, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau menikah denganmu. Sekarang aku harus kembali ke istana. Aku akan mencari solusi untuk mengeluarkanmu dari sini secepatnya. Rapunzel sangat bahagia. Akhirnya dia bisa melihat dunia luar begitu dia menikah dengan pangeran. Dia sudah bosan hidup sendirian di menara ini selama bertahun-tahun. Dia memegang rambut Rapunzel dan menuruni menara. Sayangnya si penyihir juga ada di sana dan melihat sang pangeran. Dia langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Dia dipenuhi rasa marah. Saat Rapunzel menarik rambutnya kembali, penyihir langsung menariknya dan dia memanjat naik. Dia merasa sangat kesal dan marah. Apa yang terjadi? Siapa tadi yang baru pergi? Aku menyembunyikanmu di sini untuk melindungimu dari orang jahat, tapi kau bicara dengan orang asing dan berteman dengan mereka. Dia adalah pangeran negara ini. Dia memintaku untuk menikah dengannya dan aku menerimanya. Aku sangat bahagia, Ibu. Aku sudah menunggumu untuk memberitahukan berita ini padamu. Apa? Omong kosong apa ini? Akan kutunjukkan kepadamu. Penyihir itu sangat marah. Dengan sebuah gunting, dia memotong rambut panjang Rapunzel sependek mungkin. Dan dengan sihirnya, dia mengirimnya pergi jauh keluar dari negara itu. Saat pangeran datang ke menara keesokan harinya, dia tidak tahu penyihir itu yang akan menunggunya di menara. Hai Rapunzel, aku datang. Turunkan rambutmu, aku mohon. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah dia potong. Saat pangeran sampai di jendela menara, penyihir itu sudah ada di sana untuk menyambutnya. Dia sangat takut saat melihatnya. Kejutan, ha? Kau pikir kau bisa membawa pergi gadisku yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun? Saat si penyihir melepas rambut itu, pangeran yang ketakutan itu mendapati dirinya berada di bawah. Dia jatuh di atas semak-semak, tapi karena kepalanya terbentur, dia menjadi buta.
Pangeran itu selalu memikirkan Rapunzel. Kemudian dia naik ke atas kudanya dan dia mencarinya di mana-mana. Dia bersumpah walaupun dia harus pergi ke ujung dunia, dia akan menemukannya. Dia terus mencari, dan mencari dalam waktu lama. Akhirnya, suatu hari, dia mendengar sebuah lagu. Suara itu sangat akrab di telinganya. Ah, itu suara Rapunzel. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Dia memacu kudanya dan langsung menuju ke arah suara itu. Dia tiba di pintu rumah Rapunzel berada. Rapunzel, aku datang. Buka pintunya. Aku tidak percaya ini. Ini benar-benar kau. Ketika Rapunzel membuka pintu, dia menangis saat melihat sang pangeran. Dia menangis sampai air matanya jatuh di wajah pangeran saat dia berlutut. Tangisnya itu adalah tangis bahagia. Tiba-tiba, si pangeran yang buta itu membuka matanya. Mereka berpelukan dengan penuh rasa bahagia dan merayakan keajaiban ini. Akhirnya, sang pangeran bisa melamarnya secara resmi. Mereka kembali ke istana dan mulai mempersiapkan pernikahan. Saat mereka kembali, Rapunzel dan pangeran mencari orang tua kandungnya agar mereka bisa berbagi berita gembira ini. Mereka senang bisa berkumpul lagi dengan putri mereka. Setelah terpisah bertahun-tahun, mereka menggelar pernikahan yang indah dan mereka hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak perempuan bernama Cinderella. Mereka adalah satu keluarga yang bahagia. Namun, ketika ibu mereka yang baik hati meninggal secara tiba-tiba, kebahagiaan mereka pun berakhir. Tak lama lagi ayah Cinderella menikahi wanita lain. Wanita itu memiliki 2 anak perempuan yang manja dan jahat. Mereka sama jahatnya seperti ibu mereka. Mereka semua datang untuk tinggal di rumah itu. Sekarang Cinderella punya 2 saudara tiri dan ibu tiri. Semua orang menyukai Cinderella yang sangat baik hati dan cantik. Dia memiliki rambut pirang yang panjang, mata berwarna biru seperti laut, dan kaki serta tangan yang halus. Dia adalah gadis yang senang membantu semua orang, suka memasak, menyukai tanaman, dan melindungi para binatang. Karena merasa iri, kakak tiri Cinderella ingin membuat hidupnya menderita. Mereka membuatnya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menjadikannya sebagai pelayan. Teman satu-satunya adalah seekor kucing Tabby. Saat dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia akan memangku kucing itu, duduk di dekat perapian dan menceritakan kesedihannya. Dia selalu mengatakan betapa dia sangat merindukan ibunya. Itulah sebabnya Cinderella diberikan julukan Cindercat. Sayangnya, tak lama kemudian ayahnya juga meninggal. Kakak dan ibu tiri Cinderella menyuruhnya untuk tidur di loteng. Kau tidak bisa tinggal di lantai yang sama dengan kami. Kau lebih cocok di atas. Aku mohon, biarkan aku dan kucingku menghangatkan diri di perapian. Hanya setelah kami berdua tidur. Abu dari perapian sudah cukup untukmu. Pakaianmu robek dan jelek. Kami tidak mau melihatmu berkeliaran. Cinderella yang malang menerima takdirnya. Setiap malam dia akan duduk di samping perapian dan mencoba menghangatkan dirinya dengan sisa abu kayu bakar. Suatu hari, ada seorang prajurit mendatangi rumah mereka untuk mengundang semua gadis yang cukup umur untuk menikah untuk datang ke pesta dansa di istana. Nyonya, raja akan menyerahkan tahta kepada putranya. Persyaratannya adalah dia harus menikahi gadis yang baik. Ada berapa gadis yang tinggal di rumah ini yang sudah cukup umur? Dengan gembira, ibu hanya memperkenalkan kedua putrinya. Aku punya 2 anak perempuan yang cantik. Lalu, siapa gadis yang aku lihat menyapu lantai dapur itu? Dia pelayan kami. Bagaimana mungkin kami membawanya ke istana? Itu bukan masalah. Aku harus tetap menulis namanya. Bahkan jika kau menulis namanya, itu tidak jadi masalah. Dia tidak punya baju atau sepatu yang bagus. Silakan, tulis saja namanya.
Cinderella memohon kepada ibu tirinya. Aku mohon, berikan aku salah satu gaun kakakku, agar aku bisa pergi juga. Tidak, kau tidak akan pergi. Kau akan membersihkan lantai sampai kami kembali. Kau pikir pangeran akan memilihmu dibandingkan putri-putriku, Cindercat? Oh. Ketiganya mengejek Cinderella dan mengusirnya pergi. Akhirnya, pesta dansa pun tiba. Semuanya berdandan dengan cantik. Mereka pergi ke pesta dansa dan meninggalkan Cinderella. Cinderella menangis sedih. Tepat di saat itu, seorang peri yang bersinar muncul di hadapan Cinderella. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke pesta dansa itu. Oh, siapa kau? Aku adalah peri yang membantu gadis baik hati. Ibumu mengirimku kemari untuk membantumu. Dia mengawasimu dari surga. Ayo kita mulai. Carikan aku buah labu yang besar dan 6 ekor tikus. Cinderella melakukan apa yang peri itu minta kepadanya. Dia membawakan labu dan tikus dari kamarnya yang sudah menjadi temannya datang untuk membantunya. Dengan tongkat di tangannya, peri merubah labu itu menjadi sebuah kereta yang sangat indah. 4 ekor tikus menjadi kuda putih, 1 tikus menjadi kusir, dan 1 menjadi pelayan. Akhirnya, giliran Cinderella. Peri menyentuh kepalanya dengan tongkatnya dan merubahnya menjadi seorang putri yang cantik. Ingat, jangan sampai lewat tengah malam. Mantranya akan hilang setelah jam 12 malam. Kau harus pergi sebelum pukul 12. Semoga berhasil. Cinderella naik ke dalam kereta dan langsung pergi ke istana. Begitu dia memasuki ruang dansa, semuanya menatapnya dan menahan napas mereka. Mereka ingin tahu siapa dia. Dia pasti putri dari negara lain. Mereka bertanya-tanya, siapa lagi yang datang dengan kereta indah dan perhiasan yang mewah? Sang pangeran yang melihat Cinderella langsung mendatanginya. Nona, maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati yang mulia. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Pangeran berdansa dengan Cinderella sepanjang malam. Raja dan ratu sudah sangat menyukai Cinderella. Gadis itu cocok untuk kita dan istana. Dia cantik dan seperti seorang putri. Kita sudah menemukan calon yang tepat. Semua gadis di ruangan itu, termasuk ibu dan kakak tiri, merasa kesal dan sangat iri. Kau dari mana? Kau tinggal di mana? Siapa namamu? Waktu berlalu dengan sangat cepat. Cinderella yang melihat kalau sekarang sudah hampir jam 12 malam, lari keluar istana meninggalkan pangeran yang tampak kaget. Saat dia menuruni tangga istana dengan tergesa-gesa, dia kehilangan salah satu sepatu kacanya. Tapi karena dia terburu-buru, dia meninggalkannya. Dia naik kereta dan pulang. Tepat di tengah malam, semuanya kembali seperti semula. Pangeran yang mengejar Cinderella sangat terkejut. Dia tidak bisa mengejarnya, tapi dia menemukan sepatu kacanya di tangga. Saat Cinderella pulang, dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Rumah itu sudah bersih. Bahkan di kompor itu ada sup hangat. Peri yang mengurus semuanya. Saat Cinderella masuk ke kamarnya, dia merasa sangat sedih. Tapi sekarang bagaimana? Aku tidak akan bisa bertemu dengan pangeran lagi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, pangeran hanya memikirkan gadis cantik yang pergi dari pesta dansa. Aku harus bisa menemukannya. Aku tidak mau orang lain menjadi ratuku. Besok kita akan mencoba sepatu ini ke kaki gadis-gadis yang hadir di pesta dansa semalam dan di seluruh negeri.
Jika sepatunya cocok, gadis itu akan menjadi ratuku. Keesokan harinya, prajurit menanyai semua gadis yang hadir di pesta dansa dan mencoba sepatu kaca itu. Semua orang mencoba sepatu itu, tapi tidak ada yang pas. Akhirnya, tiba saatnya untuk rumah Cinderella. Semua orang merasa sangat gembira. Kakak tirinya menghabiskan waktu berjam-jam memijat dan memberikan krim ke kaki mereka untuk membuatnya kecil. Dan mereka mengunci Cinderella di loteng. Tapi sepatunya tidak muat di kaki kakak-kakaknya. Ayolah. Saat prajurit akan pergi, mereka mendengar suara dari atas. Cinderella berhasil menarik perhatian mereka dengan menjatuhkan lemari kayu. Suara apa itu? Siapa itu di atas? Kucing. Tidak ada siapa-siapa. Kucing tidak bisa membuat suara seperti itu. Jangan bohong. Ayo, naik ke atas dan cepat lihat. Ayo cepat. Hah? Mereka menemukan Cinderella dikunci di kamarnya dan memintanya untuk mencoba sepatu kaca itu. Oh. Sepatu itu pas sekali di kakinya. Cinderella menunjukkan pasangannya. Prajurit itu tahu kalau mereka sudah menemukan sang putri dan langsung kembali ke istana untuk menyampaikan berita ini. Pangeran sangat bahagia saat tiba di rumah Cinderella dan langsung bisa mengenalinya. Maukah kau menikah denganku dan menjadi putriku? Menerima jawaban iya, dia membawa Cinderella ke istana. Cinderella menceritakan semua yang terjadi padanya. Sudah baik-baik saja. Mereka menikah dengan pesta pernikahan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Hal pertama yang Cinderella lakukan adalah membawa kucingnya ke istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan peri yang baik hati selalu mengawasi mereka setiap saat. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hidup seorang ratu yang cantik dan raja yang tampan. Sang ratu tidak hanya cantik, tapi dia juga baik hati dan dermawan. Rakyatnya sangat menyayanginya. Dia selalu membantu orang banyak dan selalu menginginkan negaranya selalu makmur. Ratu ingin memiliki anak perempuan. Suatu hari, saat dia sedang menyulam di samping jendela, dia memimpikan calon anak perempuannya. Di tengah lamunannya, tidak sengaja jarinya tertusuk oleh jarum. Darah dan jarinya menetes di kain putih yang sedang dia sulam. Pada saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di angkasa. Ratu pun mengucapkan doa. Ya Tuhan, tolong kirimkan aku seorang putri. Biarkan dia menjadi sangat cantik, semua akan memujanya. Dia akan memiliki pipi bersemu merah jambu, rambut hitam seperti rambutku, bibirnya merah seperti darah ini, matanya bersinar seperti batu permata, dan kulitnya putih seputih kain ini. Dia akan selalu harum seperti bunga-bunga di kebunku. Giginya akan seputih mutiara di leherku. Tidak lama setelah itu, doanya pun terkabul. Dia bagikan kabar itu pada raja dan mengumumkan mereka sedang menunggu kelahiran seorang bayi. Ratuku, apa permintaanmu untukku? Aku akan memberimu hadiah yang paling indah. Kesehatanku tidak seperti dulu. Yang aku minta darimu adalah melindungi anak kita dari semua hal buruk. Berjanjilah kepadaku. Kau akan melindunginya. Hanya itu permintaanku. Saat waktunya tiba, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Persis seperti yang ia inginkan. Putrinya memiliki rambut hitam, bibir merah, mata yang bersinar, kulit seputih salju, dan harum seperti bunga. Mereka berikan nama Putri Salju karena kulitnya yang putih. Tidak lama kesehatan Ratu terus menurun dan akhirnya dia meninggal. Sang raja muda sangat sedih. Sementara dia berduka atas istrinya, dia juga berusaha membesarkan Putri Salju sebaik mungkin.
Ketika Putri Salju berumur 5 tahun, sebuah pesta besar digelar di istana. Raja merayakan hari ulang tahun putrinya dan juga memilih ratu baru. Di pesta itu, ada seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan sihir. Dia menggunakan sihirnya untuk bisa berdansa dengan raja dan membacakan mantra kepadanya dan menikahi raja dan menjadi ratu. Ibu tiri Putri Salju adalah wanita yang sangat cantik. Tapi dia juga sangat kejam, jahat, dan dengki. Sejak dia tiba di istana, dia sangat membenci Putri Salju. Dia memandangnya sebagai saingan. Ratu memiliki cermin ajaib. Dia selalu berkonsultasi dengan cermin itu tentang masa depan. Dan dia akan bertanya, Cermin-cermin di dinding. Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, itu kau. Kaulah wanita paling cantik di dunia. dan waktu pun berlalu. Putri Salju menjadi wanita muda yang sangat cantik. Mereka yang melihatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saat dia berjalan di taman, angin akan menghembuskan rambutnya dan wangi bunga akan terpancar dari sana. Burung dan kupu-kupu selalu mengikutinya. Dan suaranya sangat indah saat dia bernyanyi. Burung-burung akan terdiam dan mendengarkan suaranya. Suatu hari, Ratu bertanya kepada cerminnya. Cermin-cermin di dinding, siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau sangat cantik. Tapi wanita yang paling cantik adalah Putri Salju. Ratu yang cemburu dan jahat menjadi marah. Dia melempar botol di tangannya ke cermin ajaib itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang lebih cantik dari aku. Cepat panggil putri sekarang juga. Sementara itu, dia sudah mengurung raja di penjara istana dan memberitahu semua orang kalau dia pergi untuk bekerja. Dia juga memanggil pemburu istana dan memberinya perintah. Aku ingin kau membunuh Putri Salju dan bawakan jantungnya kepadaku sebagai bukti. Putri Salju yang tidak menyadari takdirnya datang untuk menemui Ratu Jahat. Putri Salju sayang, sudah berhari-hari kau tidak pergi keluar. Kau pasti bosan berada di istana terus. Aku ingin kau bawakan aku buah stroberi dari hutan, dengan begitu kau bisa menghirup udara segar. Kau akan bersenang-senang. Jangan takut. Aku akan mengutus pemburu terbaikku untuk menemanimu. Saat sang putri memetik stroberi dengan pemburu, mereka pergi semakin dalam ke hutan. Pemburu malang itu merasa sangat sedih. Bagaimana bisa aku menyakiti seseorang yang begitu baik dan cantik? Pasti ada cara yang lain. Pemburu tidak tega untuk membunuhnya. Mereka duduk di bawah pohon dan dia memberitahu rencana jahat Ratu kepadanya. Putriku, aku minta pergilah yang jauh. Jika Ratu tahu apa yang sudah aku lakukan, dia akan membunuh kita. Dia langsung memburu hewan dan membawa jantungnya kepada Ratu. Putri menghabiskan malamnya di bawah pohon. Dia sangat ketakutan. Di pagi hari, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah lama berjalan, dia sampai di sebuah rumah yang kecil dan masuk ke dalam. Dia memandang ke sekelilingnya dengan perasaan takjub. Tempat apa ini? Semuanya sangat kecil dan jumlahnya ada 7 buah masing-masing. 7 kursi kecil, 7 pasang garpu, dan 7 pasang sendok. Karena dia sangat lapar, dia membuat sup dari bahan-bahan yang ia temukan di dalam rumah. Dia makan dan naik ke atas dan tidur di salah satu tempat tidur kecil itu. Di malam hari, pemilik rumah pulang dari tambang. Mereka adalah 7 kurcaci. Nama-nama mereka adalah Dog, Dopi, Happy, Grumpy,
Sneezy, Bashful, dan Sleepy. Hei, apa ini? Baunya seperti sup yang sangat enak. Sepertinya ada yang masuk ke dalam rumah. Sini, lihat. Ada seorang gadis yang tidur di sini. Keributan itu membangunkan Putri Salju. Dia sangat takut saat melihat mereka. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi padanya. Namaku Putri Salju. Aku tidak bermaksud buruk. Aku tidak tahu harus kemana. Itu sebabnya aku masuk ke sini. Aku mohon izinkan aku tinggal. Tentu saja, Tuan Putri. Kami tidak akan membiarkanmu tinggal sendirian di hutan ini. Jangan khawatir. Kau tamu pertama kami yang membuat sup yang sangat lezat. Waktu pun berlalu. Hari dan minggu. Putri Salju dan 7 kurcaci bersenang-senang dan hidup dengan damai. Sementara itu, Ratu Jahat yang tidak tahu kalau Putri Salju masih hidup, bertanya ke cermin ajaib lagi. Cermin-cermin di dinding, siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau cantik sekali. Tapi Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci adalah yang paling cantik. Bagaimana mungkin? Pemburu itu pasti sudah berbohong kepadaku. Pertama-tama aku akan menyingkirkan Putri Salju. Dan kemudian aku akan memberi pelajaran kepada pemburu itu. Dia langsung menyusun rencana jahat. Dia memberikan racun pada sebuah apel dan menyamar sebagai wanita tua untuk menipu Putri Salju. Halo, ada orang di rumah? Aku sangat lapar dan aku tidak punya makanan lagi. Ketujuh kurcaci telah memperingatkan Putri Salju untuk tidak bukakan pintu untuk siapapun. Tapi Putri Salju merasa kasihan kepada wanita tua itu dan langsung mengizinkannya masuk. Ayo, silakan masuk. Selamat datang. Terima kasih anakku, aku sangat lelah dan lapar di hutan. Apakah kau punya makanan? Ya, tentu saja. Aku punya sup untukmu. Setelah menghabiskan supnya, Ratu Jahat yang menyamar sebagai wanita tua menawarkan apel beracun untuk Putri Salju. Sang putri menggigit apel itu dan langsung jatuh tertidur di lantai. Wanita tua itu kembali menjadi Ratu Jahat dan kembali ke istana dengan perasaan gembira. Ketika ketujuh kurcaci kembali dari tambang malam itu, mereka melihatnya terbaring di lantai. Mereka pikir dia sudah meninggal dan merasa sedih. Kita harus membuat tidur abadinya nyaman. Ayo kita buatkan tempat tidur untuknya. Seorang pangeran tampan sedang berjalan di hutan mendengar tangisan ketujuh kurcaci. Dia pun penasaran dan mendekati mereka. Dia sangat kaget saat melihat siapa yang terbaring di tempat tidur kristal dan dikelilingi oleh bunga-bunga. Dia adalah gadis yang selama ini dia mimpikan. Harum rambutnya tercium di seluruh penjuru hutan. Siapa gadis cantik ini? Namanya Putri Salju. Kami tidak bisa membangunkannya. Mereka memberitahu pangeran semua yang terjadi. Pangeran mengangkat penutup kristal itu untuk memberikan ciuman perpisahan kepada gadis impiannya. Dia mencium pipinya. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Mantranya hilang dan keajaiban pun muncul. Putri Salju membuka matanya dan bangun. Ketujuh kurcaci dan sang pangeran sangat bahagia. Kau adalah gadis impianku, Putri Salju. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Maukah kau menikah denganku? Pertama-tama aku harus menemukan ayahku dan memberitahu tentang segala yang terjadi dan meminta restu darinya.
Mereka kembali ke istana dan mengeluarkan raja dari penjara. Ratu jahat kabur karena takut. Sang pangeran dan putri salju menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Putri Salju berhasil menguasai biola yang pangeran berikan kepadanya sebagai hadiah. Gurunya dan pangeran merasa sangat bangga padanya. Wah, luar biasa, sempurna, hebat sekali, hebat. Suatu hari, saat dia berjalan-jalan di kota, dia bertemu gadis kecil yang sedang bermain biola. Permainan biolamu bagus sekali. Terima kasih, ibuku yang mengajariku. Saat dia muda, dia adalah seorang pemain biola yang hebat. Tapi aku ingin bisa memainkan biola ajaib. Biola ajaib? Ya, biola milik seorang pemain biola tua. Suaranya bisa menyembuhkan yang sakit dan membuat bunga-bunga bermekaran. Benarkah begitu? Semua orang menginginkan biola seperti itu. Karena pemain biola tua itu tidak bisa memainkannya lagi, dia akan memberikan biolanya pada juara kontes musik. Bagus. Nah, kau harus mengikuti kontes itu dan memenangkan biola itu. Sayangnya aku tidak bisa. Mereka tidak mengizinkanku karena aku terlalu kecil. Aku mengerti. Aku turut menyesal mendengarnya. Dan bagian terburuknya adalah Betty Freckles akan mengikuti kontes itu. Betty? Siapa dia? Pemain biola kecil itu memberitahu Putri Salju tentang Betty. Biola ajaib itu harus menjadi milikku. Aku akan menyembuhkan orang sakit dengan biola itu dan mendapatkan banyak uang. Ya, benar, Freckle. Aku yakin kau menang. Berhenti memanggilku Freckle atau aku akan mencabut bulu-bulumu. Baik. Aku tidak akan memanggilnya lagi. Jadi Betty menginginkan biola itu supaya bisa meminta uang dari orang yang sakit. Sepertinya begitu. Betty tidak pantas memiliki biola ajaib itu. Putri Salju berpikir untuk beberapa saat dan... Mungkin aku harus mengikuti perlombaan itu. Oh, apa kau juga main biola? Tidak sebagus kau, tapi iya. Aku lebih suka jika kau yang memenangkan biola itu dibanding Betty. Kita bisa berlatih bersama. Beres kalau begitu. Kita harus berusaha sebaik mungkin dan menghentikan Betty memenangkan biola ajaib itu. Akhirnya, hari yang ditunggu sudah tiba. Putri Salju berkumpul dengan kontestan yang lainnya. Aku tidak suka dia. Dia sombong sekali. Aku ingin tahu siapa dia. Dia Putri Salju dan katanya permainan biolanya sangat bagus. Di babak pertama, pertandingan yang dilombakan adalah bernyanyi dan bermain biola. Para kontestan mulai berlatih. Dia sangat hebat. Aku tidak bisa membiarkannya menang melawanku. Aku yakin kau pasti akan menang, Putri Salju. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kau bisa mempercayaiku. Sementara itu, Betty Freckles datang mendekat. Hanya karena kau seorang putri, bukan berarti kau akan menang. Kau pasti Betty. Semoga pemain biola terbaik yang akan menang. Tentu saja orang itu adalah aku. Kau lihat saja nanti. Putri ini tidak boleh lolos di babak pertama. Itu gampang. Kau masukkan obat ke dalam tehnya dan buat suaranya jadi serak. Hebat sekali. Itu ide yang sangat bagus. Putri Salju tidak boleh minum teh itu. Aku merasa tadi kita mengulai semua ini dengan tidak baik. Aku bawakan teh sebagai permintaan maaf. Jangan khawatir, aku sudah melupakannya. Terima kasih. Putri, jangan minum teh itu. Mereka sudah meracuni tehnya. Minum ini, aku memakaikan madu. Oh, terima kasih. Hampir saja. Oh, lihat apa putri kecil itu sudah meminum tehnya atau belum. Ya, dia sudah menghabiskan semuanya. Bagus. Dia pasti merasa malu saat mendengar suara seraknya.
Dan pertandingan pun dimulai. Saat gilirannya tiba, Putri Salju naik ke atas panggung dan bernyanyi sambil memainkan lagu dengan biolanya. Suaranya bagus. Kenapa suaranya masih normal? Mungkin obatnya kurang banyak. Ini tidak mungkin. Dia mendapat nilai 10. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Putri Salju dan Betty berhasil melaju ke babak final. Kali ini mereka hanya akan memainkan biolanya. Kau tidak bisa merusak suaranya, tapi kau merusak biolanya. Iya, kadang otak kecilmu itu bisa bekerja dengan baik. Jangan meremehkanku, Freckles. Aku ini burung yang pintar. Sudah kubilang jangan panggil aku Freckles. Baik, jangan marah. Tadi tidak sengaja. Kendurkan stringnya dan kita selesai. Kau memang orang jahat, Betty. Tapi kau sudah lupa dengan biolaku. Babak final dimulai. Putri Salju tampil dengan sangat baik. Semua orang sangat terkesan padanya. Apa? Biolanya kan rusak. Bagaimana dia bisa terus main? Kurasa gadis itu memang sangat berbakat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sekarang kau tidak punya pilihan lain, tapi kau harus bermain lebih baik darinya. Tenanglah, kau jangan stres. Betty naik ke atas panggung, tapi penampilannya biasa saja. Dia melakukan beberapa kesalahan dan tak bisa mendapat nilai 10 dari para juri. Dan pemenangnya adalah Putri Salju. Yeay! Terima kasih. Sekarang biola ajaib ini milikmu. Aku yakin kau akan gunakan untuk hal-hal baik. Tentu saja, Putri Salju. Terima kasih banyak. Kau lihat saja, aku akan menyembuhkan semua orang dengan biola ajaib ini. Suatu hari, Putri Salju ingin pergi mengunjungi air terjun yang sangat indah. Maka, dia dan suaminya Pangeran pergi ke sana. Setelah melakukan perjalanan yang menyenangkan, mereka tiba di air terjun itu. Tampak indah sekali. Aku senang datang ke sini. Ya, ini sangat bagus. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Dengar. Ya, asalnya dari arah sana. Kalau begitu ayo kita periksa. Oh, lihat itu. Oh, kau menggemaskan sekali. Tapi kenapa kau menangis? Ibunya pasti ada di dekat sini. Dan akan sangat berbahaya kalau kita tetap di sini. Ibu tidak ada di sini. Petani jahat sudah menangkapnya. Jadi itu sebabnya kau menangis. Beritahu kami apa yang terjadi.
Ibuku dan aku mengambil madu dari sarang lebah di dekat kebun milik petani itu. Saat dia melihat kami, dia menangkap ibuku. Saat itu, aku juga hampir tidak bisa lolos. Kau tidak usah khawatir. Kami akan bicara dengan petani itu dan membebaskan ibumu. Benarkah? Apakah ibuku akan kembali? Tentu saja. Ayo ikut aku. Membawa anak beruang itu bersama mereka, Putri Salju dan Pangeran pergi ke rumah petani itu. Itu rumah petaninya. Tapi mereka tidak diterima di sana. Hei, berhenti di sana. Ini lahan pribadi. Kau tidak bisa masuk kemari. Sekarang aku mengerti kenapa julukanmu adalah kejam. Pangeran mencoba menjelaskan alasan mereka kemari. Kami tidak bermaksud buruk. Kami datang untuk bicara dan membebaskan ibu anak beruang itu. Beruang itu dan anaknya sudah menghabiskan semua maduku. Aku akan menjualnya ke pemburu. Harga bulunya pasti sangat mahal. Coba dengar dirimu sendiri. Itu kejam sekali. Dan itu bukan madu milikmu. Jadi kau harus membebaskan induk beruang itu sekarang juga. Aku menginginkan 10 koin emas untuknya. Lalu aku akan bebaskan dia. Apakah itu terlalu banyak untukmu? Kalau begitu kau boleh pergi dari sini. Tidak, itu tidak masalah. Ini, di sini juga ada koin ekstra. Tapi tolong lepaskan dia. Wow, hebat. Kau pasti sangat kaya. Hah? Dia adalah pangeran dan ini kerajaannya. Dan aku Putri Salju. Wow, Putri Salju dan pangeran itu harganya jauh lebih berharga dibanding dengan seekor burung. Baiklah, kemarikan koin emasnya. Saat pangeran menyerahkan koinnya ke si petani jahat, petani itu melakukan serangan mendadak. Oh, kepala aku. Oh, pangeran. Tidak. Ayo, kau akan membuatku kaya raya. Penyihir jahat pasti akan membayar emas yang banyak untukmu. Hah? Lepaskan aku, dasar penjahat. Oh, kakiku. Kau anak beruang yang nakal. Putri, ayo lari. Putri Salju dan anak beruang itu lari ke dalam hutan dan bersembunyi dari petani itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Petani itu menangkap pangeran. Kita akan kembali menyelamatkannya dan juga ibumu. Kau jangan khawatir. Apa yang kau lakukan? Aku menulis pesan ke istana. Kita butuh bantuan. Tapi bagaimana kau akan mengirim pesan itu? Hei, burung cantik. Apa kau bisa membantu kami? Putri Salju mengikat pesan itu ke kaki burung dan mengirim burungnya terbang ke istana. Sementara itu, petani merasa sangat marah karena Putri Salju berhasil lolos. Aku harus mengantarmu ke penyihir sebelum para penjaga tiba. Kau tidak akan bisa lolos dengan mudah. Kita akan sampai di istana penyihir saat pasukanmu tiba, pangeran. Kita lihat apakah mereka akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan menyiapkan kereta kudanya. Ikatannya terlalu kencang. Aku tidak bisa membukanya. Putri Salju dan anak beruang mengendap masuk ke kebun petani. Petani itu tidak ada. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama kita akan mencari pangeran. Ayo cari di dalam. Pintu belakangnya terbuka. Baiklah, ayo masuk. Jangan berisik. Dengar itu, cepat. Tolong buka ikatanku sebelum petani itu datang. Cepat. Aku tidak bisa. Ini terlalu kencang. Oh tidak, sembunyi. Petani itu datang. Ini waktunya pergi.
Aku tidak sabar ingin menjadi kaya raya. Tiba-tiba ada suara geraman yang menyeramkan. Itu ibuku. Itu dia di dalam rumah di kandang itu. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu. Putri Salju membuka kandang itu. Ibu, cepat. Petani itu akan pergi. Dia membawa pangeran. Lebih cepat, kau kuda tidak berguna. Ayo cepat. Hei, apa yang terjadi? Oh tidak, oh tidak. Ah. Tolong berhenti. Jangan sakiti aku. Tolong, aku mohon. Ah. Aku sangat mengkhawatirkanmu, Pangeran. Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Apa kalian baik-baik saja? Kau sangat hebat, kawan kecil. Dan terima kasih banyak, Mama Beruang. Sementara itu, pasukan raja tiba di rumah petani. Hari ini kau ditangkap untuk semua hal buruk yang kau lakukan, petani. Tangkap dia. Terima kasih banyak sudah menyatukan ibuku dan aku kembali. Saat anak beruang dan induknya pergi ke dalam hutan, Putri Salju dan Pangeran pergi dengan hati gembira.